Dosen. Kenalkan, nama saya Renaldi Hasan Simajuntak. Saya dari Manajemen B2 SDM. Dosen pengampu Bu Sinta S. Eriati MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang company profile PT Global Shinsei Indonesia, yaitu yang PT saya sendiri. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan sebelumnya saya sudah pernah bekerja di 4 perusahaan. Yang pertama pada perusahaan Printek Perkasa 2. Terus yang kedua saya bekerja di PT NGK Keramik Indonesia menjadi inspection QC. Yang ketiga saya bekerja di PT NIC Indonesia. Saya bekerja di bagian WWTP atau yang disebut dengan limbah. Limbah kimia diolah menjadi air. Dan yang keempat yang sekarang saya bekerja di PT Global Shinsei Indonesia. Itu yang job desk saya adalah sebagai teknisi. Filosofi PT Global Shinsei Indonesia. PT Global Shinsei Indonesia adalah PT yang bergerak di bidang plastik injection yang mengutamakan kepuasan pelanggannya itu tersendiri dan juga menjadikan PT Global Shinsei Indonesia tersebut menjadi PT yang bergerak di injection molding terbaik di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 oleh perusahaan Jepang, Shinsei Corporation, di mana yang itu sendiri di PT Global Shinsei Indonesia yang berlokasi di kawasan Egypt itu didirikan pada tahun 2012 yang memiliki luas area pabrik sebesar 10 hektar dan memiliki kapasitas produksi sebesar 5.000 ton per bulan yang menghasilkan produk-produk bahan plastik dan juga salah satu customer terbesar PT Global Shinsei Indonesia adalah PT Panasonic Global Energy. Dan juga PT Global Shinsei Indonesia meningkatkan keterampilannya seperti menggunakan teknologi resin yang memiliki efisiensi penggunaan dan stabilitas si barangnya tersebut itu menjadi lebih bagus dari para pesaing-pesaingnya dan juga menggunakan teknologi produksi yang baik. PT Global Shinsei Indonesia memiliki visi. Apa sih visinya? Yaitu menjadi perusahaan injection molding plastik yang memenuhi kepuasan karyawan, pemegang saham, dan pelanggan. Yaitu yang dimaksud sebagai mana PT Global Shinsei Indonesia paling mengutamakan pelanggannya itu tersebut. Jadi apabila seperti terdapat NG banyak di customer tersebut atau di pelanggan, PT Global Shinsei Indonesia itu sendiri juga bisa memberikan garansi. Contohnya garansi eh, pengembalian barang, yaitu dengan pengembalian barangnya itu sebagian dan juga ataupun sepenuhnya. Misi PT Global Shinsei Indonesia yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, memenuhi tanggung jawab sosial terhadap perlindungan lingkungan, dan kualitas untuk memenuhi standar di seluruh dunia. Yang kedua adalah menciptakan tempat kerjanya yang aman dan nyaman, serta meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan seluruh karyawan PT Global Shinsei Indonesia. Yang ketiga, melakukan pengembalian keuntungan kepada pemegang saham dengan aktivitas perbaikan perusahaan. Yang dimaksud di mana PT Global Shinsei itu sendiri mengambil keuntungan dari pemegang saham tersebut dengan melakukan perbaikan-perbaikan perusahaannya itu tersendiri. Contohnya seperti eh, mesin injection molding apabila mesinnya sudah lama itu akan PT Global Shinsei Indonesia akan
membeli mesin baru dengan modal yang dikasih oleh pemegang saham tersebut. Oke, lanjut yang keempat adanya bentuk sosialisasi PT Global Sinse Indonesia. Apa sih bentuk sosialisasinya? Yaitu yang pertama, sosialisasi budaya. PT Global Sinse Indonesia mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan kepada karyawannya. Ya, yang dimana di sini kedisiplinannya itu tersebut, contohnya seperti pada pagi hari PT Global Sinse Indonesia sudah menentukan jam masuk kerja, jam break, dan jam istirahat untuk makan siang dan sholat atau ibadah bagi yang menjalankannya. Dan juga di PT Global Sinse Indonesia budayanya itu adalah di pagi hari itu adanya senam, senam pagi atau yang disebut senam kaiso. Yang kedua adalah sosialisasi produk. PT Global Sinse Indonesia yang mengutamakan kualitas produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan dan juga mengutamakan kepuasan pelanggan. Yaitu yang dimana PT Global Sinse Indonesia memberikan jaminan kualitas produk yang baik dan juga memberikan eh, rasa tanggung jawab yang besar kepada pelanggan. Apabila yang diberikan produknya jelek kepada pelanggan, PT Global Sinse Indonesia juga harus memberikan jaminan-jaminan itu tersendiri seperti jaminan kompensasi. Yang kedua juga seperti bisa jaminan terhadap barang itu itu sendiri. Yang ketiga, adanya sosialisasi sistem. PT Global Sinse Indonesia juga memberikan pelayanan sistem yang mudah terhadap pelanggan dengan membentuk sistem pelayanan yang sudah canggih. Dengan contoh, PT Global Sinse Indonesia sudah memberikan website-website resmi mereka dan juga PT Global Sinse Indonesia sudah memberikan kontak person atau eh, kontak yang bisa dihubungi untuk bisa diajak kerjasama apapun bentuknya itu tersebut. Yang kelima, artefak PT Global Sinse Indonesia. Yang pertama adanya logo. Ya, di sini bisa dilihat logo PT Global Sinse Indonesia berbentuk seperti kotak-kotak yang ada dua setengah. Yang kedua, PT Global Sinse Indonesia adanya seragam, yaitu seragam dan juga memiliki ID card yang untuk mengenali siapa karyawan tersebut. Dan juga PT Global Sinse Indonesia eh, memiliki topi yang dimana PT Global Sinse Indonesia tersebut itu yang ciri khasnya adalah serba biru. Yang ketiga, ya ini bisa kita lihat eh, dan kebetulan juga saya memang seorang teknisi. Ya ini contohnya mesin injection molding yang berada di tempat kerja saya tersebut. Ya yang dimana di situ menunjukkan adanya mesin dan juga semua sudah standar sesuai dengan safety-nya oleh dari pelanggan tersebut atau customer. Jadi kita bisa lihat di sini adanya garis kuning atau garis line untuk pedestrian pejalan kaki. Apabila apabila kita melewati pedestrian jalan kaki, apabila sedang tidak bekerja berarti kita sama saja melanggar ketentuan dari PT tersebut. Yang keenam, budaya organisasinya PT Global Sinse Indonesia. Yang pertama yaitu lingkungan kerjanya. PT Global Sinse Indonesia itu sendiri memiliki lingkungan kerja yang nyaman, bersih, dan juga memiliki standar kualitas safety yang menjamin keselamatan karyawannya, dan juga memiliki ruangan yang sangat dingin yang menggunakan AC. Kenapa sih menggunakan AC apa dingin? Karena PT Global Sinse Indonesia mesin injection moldingnya itu sendiri mesinnya itu tidak bisa
di ruangan yang panas karena mempengaruhi suhu pada mesin injection molding itu sendiri dan juga bisa mengakibatkan perubahan produk atau dimensi yang terjadi apabila kalau si PT tersebut atau ruangan tersebut yang ditempati oleh mesin-mesin injection molding tersebut itu ruangannya panas, itu akan berpengaruh terhadap barang dan produk itu tersendiri. Yang kedua, adanya komunikasi internal. Gimana sih komunikasi internal di PT Global Sinsa Indonesia? Yaitu sebelum mulai pekerjaannya, jadi di PT Global Sinsa Indonesia itu akan mengadakan yang namanya rapat atau meeting kerja yang dilaksanakan untuk mengetahui apa yang sih yang terjadi pada pergantian shift tersebut dan juga untuk melaporkan eh, apa-apa saja yang masalah terhadap shift-shift sebelumnya atau jam-jam sebelumnya. Jadi bisa dijelaskan di PT Global Sinsi Indonesia tersebut itu memiliki tiga jam kerja, yaitu shift pagi, shift shift 2, shift 2 sore, dan shift tiganya adanya malam. Yaitu yang dimana di bisa dikatakan, jadi setiap sebelum selesainya pekerjaan shift 1 untuk melanjutkan ke pekerjaan shift 2 itu akan diadakannya meeting dan begitupun selanjutnya untuk mengetahui apa saja mesin-mesin yang rusak atau apa saja yang sudah dilakukan pada kegiatan pagi hari tadi dan juga bisa diketahui apabila eh, ada masalah-masalah seperti kayak masalah trouble atau masalah yang cukup sangat signifikan. Yang ketiga, etos kerja atau semangat dalam bekerja. Karyawan PT Global Sinsi Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya. Yang dilakukannya juga memiliki disiplin terhadap waktu dan pekerjaan, serta jujur dalam melakukan pekerjaannya. Yaitu yang dimana dimaksud eh, setiap karyawan para PT Global Sinsi Indonesia sudah diberikan tugas dan tanggung jawabnya. Contohnya apabila kita tugas tanggung jawabnya untuk startup mesin atau memulai mesin itu dari benar-benar mati atau pergantian, itu udah ada orang-orangnya yang itu tersendiri. Terus ada juga yang orang-orangnya membersihkan atau sebutnya cleaning mall kalau di saya. Itu yang membersihkan mall dan juga melakukan perbaikan apabila ditemukannya adanya NG di setiap produk itu tersebut. Yang selanjutnya adanya standar kualitas organisasi. Ya, yang dimana pertama adalah standarnya di kualitas PT Global Sinse Indonesia menggunakan ISO 9001 yang berfokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan, yaitu yang dimana PT PT Global Sinse tersebut memperhatikan segala bentuk kualitas yang dikeluarkan dari PT Global Sinse itu tersendiri untuk kepada pelanggannya. Jadi kita benar-benar memperhatikan eh, apa yang permintaan pelanggan tersebut karena kepercayaan pelanggan di PT Global Sinse Indonesia itu sendiri itu adalah kepercayaan nomor satu. Terus yang kedua adalah ISO 14001 yang berfokus pada manajemen lingkungan perusahaan. Jadi PT Global Sinse itu tersendiri dia memperhatikan sekali dengan manajemen lingkungan itu tersendiri. Jadi kita akan bergerak di bidang plastik yang berfokus pada plastik. Jadi limbah yang plastik tersebut ada disebut namanya limbah scrap. Itu di injection molding itu sendiri itu namanya limbah sisaan atau limbah lelehan yang dilakukan sebelumnya mesin itu jalan. Jadi kita harus mengeluarkan sisa-sisa material yang belum panas tersebut. Jadi itu yang dinamakannya scrap.
adanya ISO 9002 yang berfokus kepada manajemen mutu seperti mengatur proses produksi dan pelayanan, yaitu yang dimana PT Global Sinsi Indonesia dia melihat manajemen mutunya bagaimana di suatu permintaan pelanggan itu. Dia pengen mutunya seperti ini. Jadi PT Global Sinsi Indonesia memberikan yang sesuai dengan permintaan si customer tersebut, dan juga terhadap customer kita juga memberikan pelayanan yang terbaik, dan juga selalu mementingkan apa yang dipengen oleh si customer tersebut. Ya, di sini pengukuran produktivitas PT Global Sinsi Indonesia menggunakan produktivitas total factory produktivitas. Ya, ini yang saya dapat dari atasan saya. Saya tidak dapat menjelaskan secara rinci karena eh, dokumen tersebut bersifat rahasia. Jadi saya hanya bisa menjelaskan sedikit tentang produktivitas total. Yaitu yang pertama total keluaran. Jadi kita dibagi total masukan. Jadi gimana itu caranya? Jadi misalnya total keluarannya sekian, misalnya 15, total keluarannya 20, kita harus membuat produknya itu berapa. Jadi kita harus membuat produknya itu lebih banyak daripada total keluaran yang kita gunakan. Terus habis itu yang kedua yaitu total produk, kita juga menghitung. Jadi eh, berapa banyak produk yang kita hasilkan. Terus juga kita menghitung eh, apabila misalnya produknya 5.000, berarti kita harus membutuhkan berapa tenaga kerja, berapa bahan baku, dan juga berapa energi atau modal yang dikeluarkan. Yaitu contohnya ibaratnya kita misalnya membuat 5.000 produk. Jadi kita harus menaruh si operator tersebut atau tenaga kerja tersebut di mesin itu harus berapa orang. Dan juga kita bisa juga memperhatikan bahan bakunya itu tersendiri. Bahan bakunya itu berapa kilo, berapa kuintal atau berapa ton. Dan juga kita juga memperhatikan beberapa energi yang keluar. Contohnya energi listrik. Kita kan apalagi bermain di injection molding yang itu listriknya lumayan besar dan juga memiliki air yang lumayan. Dan habis itu modal yang dikeluarkan, kita contohnya banyak sih modal yang dikeluarkan. Bisa dari modal modal kita mengirimnya bagaimana, terus habis itu kita memang, oh ya, di PT saya juga itu ada yang namanya eh, bea cukai. Jadi setiap barang yang keluar dari PT saya itu dikenakan yang namanya bea cukai. Jadi itu juga dihitung modal bea cukainya berapa. Jadi orang yang si apa namanya si bea cukai tersebut berapa, si orang tersebut ibaratnya si manusia tersebut lah. Contohnya seperti security, tapi bukan security, dia memang bagian bea cukainya. Itu kita juga harus memperhatikan itu. Terus habis itu produktivitas total juga bisa didapat menggunakan rumus lainnya, yaitu yang penjualan ditambah persediaan. Yaitu yang dimaksud, jadi misalnya penjualan kita 5.000 nih. Nah, kita juga harus memperhatikan dong penjualan kita, misalnya kita ngejual 5.000, persediaan kita sisa berapa nih. Apabila kalau memang persediaan kita tinggal sedikit kan, otomatis kita harus harus menyiapkan si produk itu tersebut kan untuk menstok, ibaratnya untuk menyiapkan permintaan tersebut sebelum si customernya meminta itu. Terus yang selanjutnya, inovasi dan kreativitas PT Global Sinsi Indonesia.
PT Global Sinsei Indonesia menjadi PT yang penilaiannya terbaik dalam pengiriman, terus juga produknya dan kualitasnya, dan juga pelayanannya terhadap customer atau pelanggan. Dan juga PT Global Sinsei Indonesia adalah PT yang selalu mementingkan permintaan dan kepuasan pelanggan di dalam penjualannya. Dan juga PT Global Sinsei Indonesia ini mendapat penghargaan dalam bentuk piagam dengan sebutan Best Supplier Performance. Ini juga mendapat penghargaan ramah lingkungan yang bersih, dan juga mendapat penghargaan penghargaan dari Panasonic Global Energy, yaitu yang dimana eh, penghargaannya itu jadi dia tuh eh, ramah lingkungan. Jadi PT Panasonic Global Energy tersebut sedang menggalakkan eh, jadi kawasan yang bebas dari seperti limbah-limbah kayak bensin, kayak yang bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berupa di udara sih lebih tepatnya. Jadi eh, kesimpulan dari PT Global Sinsei Indonesia adalah PT yang dimana PT tersebut itu benar-benar mengutamakan si pelanggan atau customer tersebut. Jadi kita tuh eh, memegang kepercayaan yang sudah ditaruh si customer tersebut. Jadi kita selalu memegang pentingnya di mana kita harus disiplin, di mana kita eh, harus benar-benar menjaganya, benar-benar harus menghargai lah ibaratnya punyanya si customer tersebut. Oke, itu yang bisa saya dapat sampaikan untuk tentang PT Global Sinsei Indonesia. Sekian dari saya tutup. Terima kasih.